Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 3 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 27. Ayo membaca. Cermati percakapan Siti dan Lani. Bacalah percakapan mereka secara bergantian. Lalu pada ayo berlatih, buatlah sebuah peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Dari mana sayur kita dapatkan? Siapa yang menanam sayur? Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Dan bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Tuliskan jawaban pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita membahas pertanyaan pada kolom halaman 27. Berikut adalah contoh jawaban alternatif. Dari mana sayur kita dapatkan? Jawab, sayur kita dapatkan dari sawah dan perkebunan. Siapa yang menanam sayur? Yang menanam sayur adalah petani sayur. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Jawab, peranan petani bagi kehidupan kita adalah penyedia kebutuhan pokok khususnya bahan makanan. Lalu bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan? Jawab, petani sayur memanfaatkan lingkungan dengan menanam sayuran yang bisa hidup di lingkungan sekitar. Berikutnya pada halaman 28, ayo membaca. Silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Mengenal Wortel. Setelah selesai membaca, pada ayo menulis halaman 29. Berdasarkan bacaan di atas, identifikasikan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Dan berikut adalah contoh jawaban alternatif. Kegiatan budidaya tanaman wortel. Adapun interaksi lingkungan hidup, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Interaksi sosialnya, Swaradana bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Sedangkan keberagaman yang ada dalam teks di atas yaitu keberagaman jenis pekerjaan. Selanjutnya, buatlah dalam sebuah bentuk laporan sederhana. Format laporan sederhana yang bisa kamu pergunakan adalah judul laporan, tujuan laporan, hasil identifikasi atau gunakan identifikasi bacaan yang diminta sebelumnya dan kesimpulan dari bacaan tersebut. Berikut adalah contoh laporan hasil pengamatan bacaan. Judul laporan, laporan pengamatan bacaan mengenal wortel. Tujuan laporan, mengetahui manfaat tanaman wortel. Hasil pengamatan, sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan.
Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karotin yang tinggi. Gede Suwardana, petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, memaparkan bahwa memberikan pupuk organik pada masa awal tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Gede mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan. Ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan dan bertemu dengan pengepul sayur. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor. Sedangkan kesimpulannya adalah wortel merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan. Budidaya tanaman wortel yang baik akan menghasilkan wortel yang bagus dan menambah penghasilan para petani. Kemudian pada Ayo mengamati halaman 30. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Silahkan diperhatikan kedua iklan layanan masyarakat berikut. Secara individu, lakukanlah pengamatan terhadap kedua iklan media cetak di atas. Isilah format berikut ini dan berikanlah penjelasan pada kolom yang disediakan. Pada kolom gambar dijelaskan: 1. Apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan? 2. Apakah gambar cukup menarik? Dan 3. Apakah gambar cukup jelas? Selanjutnya, mari bersama-sama kita melengkapi kolom pada halaman 31. Iklan A. Kalimat iklan: sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kata kuncinya mari bersatu untuk maju, dan gambarnya gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Diilustrasikan dengan sebuah sapu, gambar cukup menarik dan jelas. Iklan B. Kalimat iklannya: kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kata kuncinya menerima perbedaan. Gambarnya gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Di situ digambarkan tentang perbedaan yang ada, tetapi mereka saling menerima perbedaan dengan saling bergandeng tangan. Gambar cukup jelas dan menarik. Kemudian pada Ayo membaca halaman 32. Bacalah bacaan tentang adat istiadat Tanah Toraja, yakni Rambu Solo di bawah ini. Mari bersama-sama kita membaca bacaan yang berjudul Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Lalu pada Ayo Berlatih, seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki? Cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang dimiliki oleh keluargamu.
Berikut adalah contoh deskripsi adat istiadat keluargaku. Ada 4 bentuk tempat tinggal tradisional yang ada di Jawa Tengah, yaitu bentuk panggape, bentuk kampung, bentuk limasan, dan bentuk joglo. Bentuk joglo memang lebih dikenal dibandingkan dengan bentuk lainnya. Rumah joglo dahulu merupakan simbol status sosial dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu. Sekarang rumah joglo dapat dimiliki oleh berbagai kalangan. Awalnya, rumah joglo adalah bentuknya bujur sangkar dengan 4 pokok tiang di tengahnya. Tiang tersebut dinamakan soko guru. Lalu, bandingkanlah dengan adat istiadat teman-temanmu yang lain. Tuliskanlah informasi yang kamu peroleh pada kolom berikut. Berikut adalah contoh jawaban deskripsi adat istiadat temanku. Rumah adat Jawa Barat antara lain Imah Badak Hiwai, Rumah Togok Anjing, Imah Julang Ngapak, Imah Jolopong, Imah Parahu Kumurep. Badak Hiwai yang berarti badak menguap, karena bagian atap pada rumah adat Jawa Barat ini tampak seperti badak, sedangkan bagian depannya seperti mulut badak yang sedang menguap. Selain atap yang menyerupai badak, ada juga atap kecil pada rumah adat Jawa Barat ini yang berfungsi untuk melindungi area teras di depan rumah. Lalu pada ayo renungkan halaman 33. Menurutmu, mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya? Jawab, manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai cara untuk bertahan hidup, baik interaksi pada sesama manusia, interaksi dengan hewan, interaksi dengan tumbuhan, dan bahkan interaksi dengan komponen abiotik yang ada pada lingkungan. Apa yang membedakan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Mana yang lebih penting untuk kehidupan manusia, lingkungan alam atau lingkungan sosial? Jelaskan jawabanmu. Jawab, lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi di kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan biotik. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terjadi karena suatu interaksi di mana di situ terdapat masyarakat. Semua lingkungan baik alam maupun sosial sama pentingnya untuk kepentingan manusia. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.